Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbeda, di mana biasanya akan menjelaskan mengenai ringkasan artikel-artikel yang saya baca mengenai Pancasila. Tapi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang juga disediakan mengenai Pancasila. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke, mengenai pertanyaan pertama, saya setuju bahwa Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam, tapi saya tidak melihat Pancasila ini sebagai sudah Islami banget, dalam artian terbatas pada satu agama gitu. Nah, karena saya menilai bahwa Pancasila ini bersifat inklusif, jadi nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, musyawarah, persatuan itu memang ada di Islam, tapi juga ada di agama-agama yang lainnya. Pancasila ini tidak perlu dipertentangkan dengan agama, justru seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat menjadi titik temu antara agama-agama di Indonesia. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagi saya, ketuhanan yang berkebudayaan itu berarti menjalankan iman dengan menghargai budaya, keberagaman, dan cara orang lain dalam menjalankan agamanya masing-masing. Jadi, sikap beragama itu manusiawi dan menghormati daya lokal, bukan kaku atau memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain atau golongan tertentu. Untuk pengalaman pribadi sendiri banyak ya, salah satunya mungkin saya sering berada di lingkungan yang berbeda agama dengan saya dan mereka sering mengadakan suatu acara keagamaan. Nah, waktu mereka melakukan ibadah, tentu saya harus menjaga sikap, bersikap lebih tenang. Bahkan untuk beberapa acara saya ikut membantu untuk mempersiapkan acara mereka. Nah, saya tetap pada keyakinan saya, tapi saya menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman atau lingkungan saya yang berbeda. Itu menurut saya udah suatu bentuk ketuhanan yang menghargai kebudayaan dan juga perbedaan yang ada di antara kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kemanusiaan secara etis dan juga contoh nyatanya. Kemanusiaan secara etis berarti memandang manusia sebagai subjek yang punya martabat, punya perasaan, punya pemikiran, dan bukan alat itu, teman-teman. Jadi keputusan moral ini harus memihak pada penghormatan terhadap hak, nilai, dan kesejahteraan manusia lainnya. Untuk contoh mungkin beberapa waktu terakhir kita sering melihat ya, ada kasus di mana melibatkan seorang mahasiswa yang uh, bunuh diri karena tidak mendapatkan uh, haknya sebagai manusia, kayak kasus bully gitu-gitu ya, teman-teman. Nah, saya mendorong teman-teman untuk bisa saling rangkul, saling menghargai satu sama lain perbedaan yang ada. Itu contoh nyata yang bisa saya berikan di kasus-kasus yang saat ini kita hadapi. Masuk ke pertanyaan keempat, mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan pengalaman pribadi saya. Saya merasakan waktu kerja kelompok di kampus, terutama di Paramadina ya. Karena di Paramadina juga anak-anaknya beragam, mahasiswanya beragam dari berbagai latar belakang, agama, juga usia bahkan gitu ya. Anggotanya berbeda-beda, cara bicaranya juga mungkin beda-beda, cara kerjanya. Awalnya sulit gitu kita untuk berbagi pikiran, berbagi komunikasi gitu ya, tapi akhirnya kita bisa ketemu ritme yang cocok lewat diskusi, lewat berbagi opini gitu, saling mengenal satu sama lain. Oh, si A orangnya kayak gini ya, oh si B orangnya kayak gini ya. Lewat diskusi dan pengenalan kita, akhirnya kita bisa menyamakan ritme diskusi kita satu sama lain, hingga perbedaan itu malah bikin kita punya output yang lebih kaya gitu. Dari pengalaman si A si B kita bisa dapat jawaban-jawaban dari POV yang berbeda. Itu kayak pengalaman nyata bahwa kita beda-beda tapi kita punya satu tujuan yang sama gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir, siapa pemimpin daerah Anda? Nah, karena diminta menunjuk salah satu pemimpin, mungkin saya akan
menunjuk Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Beliau dikenal cukup administratif dan fokus pada penataan birokrasi. Beliau menekankan pelayanan publik, pengendalian inflasi, dan juga penguatan UMKM ketika masa jabatannya. Dalam pengamatan saya, keadilan distributif berarti distribusi yang adil atas sumber daya, layanan, dan kesempatan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa beliau melakukan beberapa program seperti program stabilisasi harga bahan pokok, penguatan UMKM daerah, dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik. Di sini menunjukkan orientasi distribusi manfaat ke masyarakat yang lebih luas, terutama kelompok yang rentan. Mungkin pendekatannya belum sempurna, misalnya kayak beberapa daerah terpencil masih mengalami ketimpangan layanan, tapi secara prinsip kebijakan beliau cenderung sejalan dengan konsep keadilan distributif, di mana pemerataan manfaat dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oke, sekian sesi tanya jawab kita. Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Bila teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai diskusi kita terkait Pancasila, boleh drop di komen di bawah ya. Sampai jumpa.